Bab 1520 Sistem Perencanaan Tertinggi. Wow! Suke sangat bersemangat dan gembira. 18 telapak naga? Sesuatu yang besar akan terjadi. Eksistensi seperti apakah 18 tapak naga itu? Itu dikenal sebagai seni telapak tangan nomor 1 di dunia yang sangat maskulin dengan kekuatan tak terbatas. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah set seni telapak tangan ini hanya membutuhkan 100 acting top points dan sangat keren. Itu terkait dengan seekor naga. Setelah digunakan, bukankah itu akan mengejutkan orang-orang di bumi? Tukar, aku harus bertukar, kali ini pasti. Tunggu sebentar, mengapa ada sebaris kata kecil di pengantar? Suke bersemangat dan ingin menukarnya. Namun, ketika dia melirik sistem, dia melihat sederet kata kecil di bagian pendahuluan. Dia melihatnya dan hampir menangis karena marah. 100 acting top points untuk secara acak memilih salah satu seni telapak tangan? F*CK, tidak bisakah kamu menuliskannya sedikit lagi? Aku tahu itu, bagaimana mungkin 18 Dragon Palms dijual hanya dengan 100 acting top points? Itu saja sebuah tipuan. Petik 2. Suke mengeluh di tempat. Sistem ini terlalu licik, itu benar-benar memainkan trik ini. Rasanya sangat akrab, seolah-olah itu adalah formula aslinya. Ketika dia berada di dunia penggarap, dia menggunakan metode ini untuk menukar rahasia 9 karakter. Dia hanya bisa memilih satu secara acak. Jika dia mendapat duplikat, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Swoosh! Pada saat ini, saat Suke selesai mengeluh di dalam hatinya, sistem tiba-tiba menyala. Garis kata-kata kecil tentang memilih secara acak salah satu seni telapak tangan diperbesar. Mata Suke membelalak. Sistem yang direplikasi ini sangat arogan. Seolah-olah memberitahu Suke, jika menurut Anda kata-katanya terlalu kecil, sistem akan memperbesarnya untuk Anda lihat. Beli atau tidak? F*CK, baiklah, baiklah, baiklah. Kamu luar biasa. Lagi pula, di tempat ini, tidak peduli berapa banyak acting top points yang aku miliki, itu tidak berguna. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyia-nyiakannya? Suke mendengus dan menukar keterampilan seni bela diri ini. Sistem berkedip lagi. Suke merasakan gelombang kehangatan di tubuhnya. Keterampilan seni bela diri baru muncul di benaknya, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Ding! Selamat menjadi tuan rumah Suke karena mendapatkan 18 tapak naga, penyesalan naga sombong. Pada saat yang sama, bunyi bip sistem berbunyi di benak Suke. Aku benar-benar mendapatkan penyesalan naga sombong? Suke sangat gembira. Sepertinya keberuntungannya tidak buruk. Di antara 18 Dragon Subduing Palms, ada teknik telapak tangan yang condong ke arah serangan dan pertahanan. Tidak ada yang namanya teknik telapak tangan terkuat. Hanya dengan mempelajari semua 18 Dragon Subduing Palms, ditambah dengan energi batin yang mendalam, rangkaian teknik telapak tangan ini akan menjadi yang terbaik di dunia. Tapi sekarang situasinya mendesak, Suke tidak bisa mempelajari teknik telapak tangan yang lengkap. Sebagai gantinya, dia menggambar Arrogant Dragon Sauce Remorse, telapak tangan pertama dari 18 naga menundukkan telapak tangan, yang lebih ofensif. Di antara karya Tuan Jin Yong, serangan telapak tangan ini sangat kuat. Bahkan Huang Yaoshi mengaguminya. Suke merasa peruntungannya bagus karena serangan telapak tangan yang didapatnya sangat cocok untuk menghadapi situasi saat ini. Suke, berhenti di sana. Jangan lari kalau kau punya nyali. Kamu mati hari ini. Saat itu, anggota klub taekwondo masih mengejar Suke, berteriak dan mengancam. Jelas bahwa mereka ingin melumpuhkannya. Para siswa yang hadir juga menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kecuali Ji Sengnan dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Suan Yuan Wanrong masih berdiri di sana tanpa ekspresi, menyaksikan lelucon mengejar dan mengejar ini. Itu bukan urusannya, tidak masalah jika Suke lumpuh. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi hubungan antara Suke dan dia. Menurutnya, bukanlah hal yang buruk bagi Suke untuk diberi pelajaran. Dengan gaya biasa bajingan ini, cukup memuaskan untuk diberi pelajaran. Namun, pada saat ini, Suke, yang telah berlari untuk hidupnya, bersembunyi di tengah kerumunan penonton dan bermain petak umpet dengan anggota klub taekwondo, tiba-tiba muncul dari kerumunan dan bergegas ke depan Wang Hui.
Presiden klub taekwondo. Setelah telapak tangan Wang Hui dipatahkan oleh pukulan, dia berjongkok di tempatnya. Pada saat itu, ketika Suke bergegas mendekat, tidak ada seorang pun di sampingnya. Ketika para siswa yang hadir melihat pemandangan ini, mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Mereka punya firasat buruk. Anggota klub taekwondo yang mengejar Suke juga merasakan kelopak mata mereka berkedut. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Wang Hui juga ketakutan. Dia memandang Suke dengan ngeri dan berteriak, "Jangan datang." Hehe, Suke memiliki senyum jahat di wajahnya. Tidak hanya dia tidak berhenti, tetapi dia juga mempercepat dan bergegas. Dia menendang tanah, terbang ke udara, dan mengarahkan tendangan ke wajah Wang Hui. Terburu-buru, Wang Hui mengangkat tangannya yang tidak terluka di depannya untuk memblokir tendangan itu. Dengan keras, seluruh tubuhnya ditendang ke tanah. Tendangan Suke tidak terlalu kuat, tetapi ketika Wang Hui ditendang, Suke mendarat di tanah dan menginjak telapak tangannya yang patah. "Ah!" Dalam sekejap, teriakan memilukan Wang Hui menggema di antara penonton. Semua siswa yang menonton menghirup udara dingin. Mata mereka membelalak, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Ji Sengnan dan yang lainnya dari klub seni bela diri sedikit takut. Ini terlalu kejam. Setelah tendangan, dia mendarat di tangan yang patah. Orang ini tampaknya sedikit berbeda. Ji Sengnan sedikit mengernyit. Dia merasa ini sedikit berbeda dari Suke yang dia kenal di masa lalu. Saat ini, Suke memang sedikit kejam. Banyak orang yang hadir tidak bisa menerimanya. Sebaliknya, Xuan Yuan Wanrong masih setenang sebelumnya karena Suke ini mirip dengan Suke yang dia kenal. Mereka berdua sama-sama tidak tahu malu dan kejam. "Suke, apa yang kamu lakukan? Sialan, apakah kamu ingin membunuh seseorang? F*CK, pergi dan selamatkan presiden." Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang dari klub taekwondo menyusul. Kali ini, Suke tidak lari. Dia berdiri di sana sambil tersenyum dan mengangkat kakinya untuk turun dari telapak tangan Wang Hui. Tapi begitu dia mengambil langkah ini, Wang Hui, yang mengatur napasnya, meraung dengan wajah ganas, "Tangkap dia, patahkan tangan dan kakinya. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Ketika Suke mendengar ini, dia mundur lagi. Dia memandang Wang Hui sambil tersenyum dan bertanya, "Apa katamu? Patahkan tangan dan kakiku?" "Ah!" Wang Hui berteriak lagi. Dia berjuang dengan liar di tanah dan meraung, "Suke, beraninya kau mengacau denganku? Aku punya Tuan Muda Xia untuk melindungiku. Beraninya kau mengacau denganku?" "Tuan Muda Xia?" Suke mengangkat sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Xia Luoqing bukan apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya dan menginjak telapak tangan Wang Hui dengan keras. Jeritan Wang Hui terdengar lagi. "F*CK, kamu F*King pengadilan kematian?" Saat ini, lebih dari selusin anggota klub taekwondo sudah bergegas maju. Mereka tampak garang dan mengesankan. Suke tidak lari lagi. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Semburan kekuatan internal melonjak di dantiannya, dan momentumnya langsung meningkat. Pada saat yang sama, dia sedikit menekuk kaki kirinya, menekuk lengan kanannya ke dalam, dan melambaikan telapak tangan kanannya membentuk lingkaran. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh tindakannya yang tiba-tiba. "Apa-apaan ini?" Senam radio. Ledakan. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, mereka mendengar suara mendesing. Telapak tangan kanan Suke tiba-tiba terdorong ke depan. Kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, seekor naga cahaya keemasan, seperti efek khusus 3D, keluar dari telapak tangan Suke dan meraung ke arah selusin anggota klub taekwondo. Ledakan. Dengan deru angin yang tumpul, naga emas yang bersinar itu bergerak maju, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Lebih dari selusin anggota klub taekwondo tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan jika mereka melakukannya, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Mereka hanya bisa menyaksikan naga emas terbang ke arah mereka. Ah! Saat berikutnya, lebih dari selusin orang langsung tersapu ke udara. Setelah naga emas melewati mereka, dengan cepat menghilang. Namun, orang-orang itu jatuh dari langit satu demi satu. Tidak ada yang berani mengambilnya secara langsung, jadi mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk.
Tiba-tiba, ada banyak ratapan. Padahal biasanya mereka berlatih taekwondo dan melatih kemampuan menahan serangan, tiba-tiba mereka terjatuh dari ketinggian beberapa meter. Meskipun mereka tidak membentur tanah dengan kepala, tangan dan kaki mereka patah, dan tulang mereka patah di tempat. Tetapi mereka sangat beruntung karena tidak ada dari mereka yang menyentuh tanah dengan kepala mereka. Kalau tidak, mereka akan mengalami gegar otak atau kematian otak. Pada saat ini, sudah ada keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Naga emas ini, teknik telapak tangan ini, mengapa mereka merasa begitu akrab? Apakah ini serial TVF Asteris King? 18 naga menundukkan telapak tangan? Penyesalan naga sombong? Efek khusus duang-duang-duang? Bagaimana ini mungkin? Ji Sengnan juga menatap Suke dengan ekspresi terkejut. Matanya sangat rumit, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Xuan Yuan Wanrong juga tertegun. Meskipun teknik telapak tangan ini, apakah itu metode atau kekuatannya, bahkan tidak sebanding dengan kultivator paling biasa di tahap pemurnian Qi di dunia kultivator, sekarang dia telah direduksi menjadi manusia, bagaimana mungkin orang ini masih memilikinya, metode seperti itu? Sampai batas tertentu, ini dapat dianggap telah menyentuh metode kultivasi abadi. Mungkinkah orang ini melakukan kontak dengan kekuatan inti sejati, memasuki jalan seni bela diri, dan pergi ke dunia penggarap? Xuan Yuan Wanrong kaget, tapi segera menggelengkan kepalanya untuk menyangkal spekulasi ini. Mustahil. Suke tidak bisa memasuki jalan seni bela diri. Menurut usia tulang orang ini saat ini dan kekuatan teknik telapak tangan ini, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bahkan jika dia bersentuhan dengan ki spiritual yang lebih kaya, tidak mungkin memasuki jalan seni bela diri tanpa akumulasi puluhan tahun. Perlu diketahui bahwa ketika dia bertemu pria ini untuk pertama kalinya di Celestial Burial Valley, usia tulangnya belum lebih dari 20 tahun, yang tidak jauh berbeda dengan usianya saat ini. Jadi, hanya dalam beberapa tahun saja, apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini? Bagaimana dia mencapai surga dalam satu langkah? Ketika Xuan Yuan Wanrong memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Di masa lalu, dia tidak memahami masa lalu Suke, juga tidak berniat untuk memahaminya. Sekarang dia dipaksa untuk mengetahuinya, dia menemukan bahwa masa lalu Suke sangat mengejutkan dan misterius. TSK, sayang sekali kekuatan batin mereka tidak cukup dalam. Kalau tidak, beberapa dari mereka akan mati. Saat ini, Suke sudah tiba di depan anggota klub taekwondo. Melihat mereka berguling-guling di tanah dan meratap, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan bergumam. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar ini. Sialan, kau benar-benar ingin aku mati? Apakah Suke gila? Hari ini, dia telah mengalahkan begitu banyak orang hingga keadaan seperti itu. Saya khawatir dia harus tinggal di penjara. Jika dia benar-benar memukuli orang sampai mati, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Namun, bagi Suke, ini bukan masalah besar. Lagi pula, dunia ini palsu. Meskipun semua orang terlihat nyata, pada analisis terakhir, semuanya berasal dari dunia ingatannya. Di sini, selama dia menyelesaikan kesengsaraan cinta dengan Xuan Yuan Wanrong, dia juga akan pergi. Mengapa dia takut memukuli orang sampai mati? Xuan Yuan Wanrong juga tampak acuh tak acuh. Dia juga tahu bahwa ini adalah dunia ingatannya. Bahkan jika itu bukan dunia ingatannya, membunuh beberapa orang biasa yang menindas orang lain bukanlah apa-apa baginya. Di tempat yang kejam seperti dunia penggarap, hal semacam ini benar-benar tidak layak disebut. Baiklah, sudah selesai, ayo cari kamar. Pada saat ini, Suke bertepuk tangan dan berbalik untuk berjalan menuju Xuan Yuan Wanrong. Wajahnya penuh dengan ekspresi tersenyum, dengan sedikit tampilan nakal dan nakal. Tapi di mata siswa lain, dia adalah iblis yang hidup. Setelah memukuli orang sampai keadaan seperti itu, dia masih punya mood untuk mendapatkan kamar? Banyak orang baru saja tenggelam dalam keterkejutan 18 naga menundukkan telapak tangan. Pada saat ini, mereka terpana oleh kata-kata Suke, dan kelopak mata mereka berkedut. Oke, Xuan Yuan Wanrong mengangguk ringan dan benar-benar setuju. Dia benar-benar tidak tahu apa artinya mendapatkan kamar,
tetapi dia mendengar dari Suke bahwa mendapatkan kamar dapat meningkatkan perasaan satu sama lain dan menjadi pasangan. Inilah yang dia inginkan. Jika mereka bisa menjadi orang yang saling menyukai dan selamat dari kesengsaraan cinta, maka masih ada harapan bagi mereka untuk hidup. Ketika orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka hampir memuntahkan seteguk darah tua. Wanita muda yang baik, temperamen yang luar biasa. Mengapa dia melemparkan dirinya ke pelukan Suke dan mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke mulut harimau? Namun, tidak peduli berapa banyak anak laki-laki yang merasa cemburu dan merasa kasihan, mereka tidak berani maju dan mengatakan hal buruk tentang Suke, apalagi keluar untuk merebut wanita muda itu. Naga sombong Suke menunjukkan penyesalan barusan, naga emas besar, masih mengejutkan hati semua orang saat ini. Di dunia biasa ini, siapa sangka suatu hari nanti, mereka benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri seni bela diri dari serial TV, dan itu sangat kuat. Itu berdampak besar pada pandangan ilmiah. Pada akhirnya, di bawah tatapan kaget dan keheningan dari banyak orang, Suke dan Xuan Yuan Wanrong berjalan berdampingan dan pergi. Keduanya berjalan jauh ke pintu belakang kampus, dan Xuan Yuan Wanrong diam sepanjang waktu. Suke ingin mengatakan sesuatu dan berencana untuk bertanya kepada Xuan Yuan Wanrong bagaimana cara berhasil dalam kesengsaraan cinta, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia melihat sebuah mobil sport mewah menghalangi pintu belakang sekolah. Mobil sport ini tidak memblokir gerbang sekolah, tetapi memblokir dua gadis, salah satunya sangat akrab dengan Suke. Lin Yuxi. Dia sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan melihat cinta pertamanya, pacar primadona kampus, secepat ini. Apakah dia orang yang kamu sukai? Saat ini, Xuan Yuan Wanrong, yang tidak banyak bicara, tiba-tiba bertanya. Dia sudah tahu bahwa cinta sejati pertama Suke bernama Lin Yuxi, dan dia juga tahu bahwa perjalanannya ke sini adalah untuk membuat Suke berubah pikiran, sehingga dia bisa melewati kesengsaraan cinta. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Yuxi secara langsung, dan penampilannya memang luar biasa. Meski tidak sebaik dirinya, tetap saja membuatnya merasa cukup tertekan. Lagi pula, pepatah keindahan ada di mata yang melihatnya, bukannya tidak berdasar. Dulu, Suke menanggapi dengan ringan. Petik 2. Xuan Yuan Wanrong tidak bisa berkata apa-apa, dan dia melirik Suke dengan sedikit jijik. Begitu cepat menjadi terbiasa. Apa yang terjadi dengan kegembiraan dan kegembiraan Anda sebelumnya? Apa yang terjadi dengan kegembiraan kebangkitan cinta yang pertama? Mengapa semuanya hilang? Begitu mudah tertarik padaku, pria bau. Tunggu, itu tidak benar. Tiba-tiba, Xuan Yuan Wanrong sepertinya menyadari sesuatu. Jika Suke berubah pikiran untuk Lin Yuxi, maka dia seharusnya sudah berhasil. Mengapa kesengsaraan cinta belum berakhir? Mungkinkah kesengsaraan cinta ini masih mengharuskannya untuk digerakkan olehnya? Hanya ketika mereka berdua saling mencintai, bisakah dia melewatinya? Dalam sekejap, Xuan Yuan Wanrong berada dalam dilema. Dia melihat ke langit dan merasa bahwa Tuhan sedang mempermainkannya, memberinya masalah yang begitu sulit. Sangat sulit untuk menyukai bajingan. Pada saat yang sama, Lin Yuxi meraih tangan teman sekamarnya dan berkata kepada orang di dalam mobil sport dengan senyum pahit, "Teman sekelas ya, aku benar-benar punya janji dengan teman sekamarku untuk makan malam. Mari bertemu lagi lain kali." Tidak ada keraguan bahwa orang di dalam mobil sport itu adalah tuan muda dari keluarga Xia, yang telah dibalas oleh Suke saat itu, Xia Luoqing. Ini adalah pertama kalinya Suke melihat pemandangan seperti itu. Dalam ingatannya, awalnya tidak ada pemandangan seperti itu. Namun, batu surgawi Tai telah memulihkan hal-hal yang tidak dia ketahui dan memungkinkan dia untuk melihat pemandangan ini. Jadi, pada hari dia mengaku pada Lin Yuxi, Xia Luoqing juga memintanya untuk makan malam terlebih dahulu. Suke menyentuh dagunya dan sedikit tersenyum. Ketika dia berhasil mengaku kepada Lin Yuxi tetap tinggal di asrama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya Xia Luoqing untuk menghentikan Lin Yuxi kali ini pasti berakhir dengan kegagalan. Yuxi, kamu tidak harus terlalu berhati-hati terhadapku, tapi aku memintamu untuk memberiku kesempatan. Ini hanya makanan agar kamu bisa mengenalku, itu saja. Xia Luoqing duduk di dalam mobil dan berkata dengan tulus. Banyak siswa sudah muncul di sekitar mereka dan menonton adegan ini.
Lin Yuxi sedikit malu. Dia tidak membenci Xia Luoqing, tapi dia juga tidak bisa mencintainya. Jika mereka hanya teman biasa, dia bisa menerimanya. Namun, niat Xia Luoqing untuk mengejarnya begitu jelas sehingga dia benar-benar tidak setuju. Bahkan jika itu hanya makan, dia takut jika dia setuju, itu akan memberi kesan yang salah pada Xia Luoqing. Terlebih lagi, dia sudah memiliki tempat di hatinya. Meski keluarga pria itu biasa saja, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia memiliki jiwa yang ingin dia hidup bahagia. Jadi, maaf, Xia Luoqing, aku benar-benar. Lin Yuxi menggelengkan kepalanya dan menolak. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, matanya bertemu dengan Suke, yang baru saja keluar dari gerbang sekolah. Dia juga melihat Xuan Yuan Wanrong, yang berada di sebelah Suke. Dia tiba-tiba tertegun. Jenius 1 detik untuk mengingat situs web ini. Versi seluler. Lin Yuxi tertegun. Dia tidak berharap bertemu Suke pada saat seperti itu. Tatapannya juga tertuju pada Xuan Yuan Wanrong, yang berdiri di samping Suke. Jantungnya berdetak kencang. Meskipun pakaian kuno Xuan Yuan Wanrong sangat menarik perhatian, sepertinya itu tidak mencuri perhatian. Tidak peduli betapa anehnya pakaiannya, itu tidak bisa menyembunyikan temperamen dunia lain dan wajahnya yang cantik. Bahkan primadona kampus seperti Lin Yuxi mau tidak mau terpana oleh temperamen dan kecantikan Xuan Yuan Wanrong. Dia terlalu cantik. Tatapan Lin Yuxi bertahan lama pada Xuan Yuan Wanrong. Teman sekamarnya tidak terkecuali. Ekspresinya cukup untuk menjelaskan perasaan batinnya. Xia Luoqing, tuan muda tertua keluarga Xia di dalam mobil sport, juga memperhatikan Suke dan Xuan Yuan Wanrong. Tanpa kecuali, Suke langsung diabaikan. Di dunia ini di mana penampilan itu penting, hanya Xuan Yuan Wanrong yang menarik perhatian. Dalam sekejap, Xia Luoqing juga tercengang. Sebagai tuan muda yang bermartabat dari keluarga Xia, dia telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih muda. Bahkan beberapa selebritas wanita pernah menjalin kontak mendalam dengannya. Namun, setelah masuk universitas, hanya Lin Yuxi yang dapat membangkitkan minat dan keinginan Xia Luoqing untuk menaklukkan. Terutama setelah dia ditolak setiap kali, Xia Luoqing menjadi semakin tertarik pada Lin Yuxi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yuxi tampaknya menjadi agak membosankan. Wanita dengan kostum kuno di samping Suke, yang seperti peri, menyita seluruh perhatiannya. Pada saat ini, Xia Luoqing tidak memiliki keinginan untuk menaklukkan. Sebaliknya, dia memiliki keinginan kuat untuk memilikinya. Dia sedang tidak ingin menghabiskan waktu untuk menaklukkannya. Dia hanya ingin cepat menggunakan semua kekuatannya, tidak peduli apa, untuk menjadikan Xuan Yuan Wanrong miliknya, karena takut dia akan didambakan oleh orang lain jika dia menunda lebih lama lagi. Ya, wanita yang begitu sempurna, bahkan jika dia didambakan oleh orang lain, itu akan menjadi semacam noda. Bang! Segera, Xia Luoqing keluar dari mobil dan menutup pintu dengan gerakan sederhana dan tampan. Senyum yang sangat sopan muncul di wajahnya. Puh! Namun, sebelum Xia Luoqing bisa mengatakan apa-apa, sebuah tawa tiba-tiba terdengar, mengganggu ritme Xia Luoqing. Xia Luoqing tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia memandang Suke, yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menatapnya dengan tenang dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Xia Luoqing terkejut, dan ada jejak kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Untuk waktu yang lama, sekolah mengatakan bahwa Suke adalah saingan terbesarnya dalam cinta, tetapi dia tidak pernah menganggap serius Suke. Dia terlalu malas untuk menggunakan kekuatan. Kalau tidak, Suke bahkan tidak punya hak untuk muncul di sekolah. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan dan kegelisahan terhadap Suke. Pada saat ini, Suke tiba-tiba tersenyum dan berinisiatif untuk menyambutnya. Namun, sapaan ini ditujukan pada Lin Yuxi. Xia Luoqing adalah semut yang telah dibalas sebelumnya. Pada saat ini, apalagi memasuki mata Suke, bahkan jika dia ingin menamparkan wajahnya lagi, itu tidak ada artinya. Pada saat ini, perhatian Lin Yuxi akhirnya kembali ke Suke. Dia tersenyum sangat alami. Suke, apakah kamu akan keluar? Ini adalah pintu belakang sekolah.
Para siswa yang keluar dari sini pergi ke pintu belakang untuk makan dan mendapatkan kamar, atau mereka ingin naik bus ke kota untuk berbelanja. Namun, sebelum Suke sempat menjawab, Xuan Yuan Wanrong, yang berada di sebelahnya, langsung berkata, aku akan mendapatkan kamar bersamanya. Swash! Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Dapatkan kamar? Dia mengatakannya secara langsung. Lin Yuxi sedikit ragu. Bukannya dia pikir tidak mungkin bagi Suke dan wanita sempurna ini, tapi itu agak mendadak. Sejak dia bertemu Suke dan menjadi akrab dengannya, dia tidak tahu kapan Suke sudah mendapat tempat di hatinya, dan itu bisa dianggap sebagai satu-satunya tempat di hatinya. Bahkan jika Suke tidak secara resmi mengaku padanya, di dalam hatinya, dia dan Suke hanya selangkah lagi dari proses pengakuan. Tapi sekarang, ada wanita sempurna di sisi Suke. Intinya adalah wanita ini benar-benar mengatakannya secara langsung sehingga dia ingin mendapatkan kamar dengan Suke. Ini, Lin Yuxi sedikit lengah dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia menatap Suke dengan kaget. Suke tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa. Dia memang melepaskan Lin Yuxi, tetapi pada akhirnya, Lin Yuxi sangat tidak bersalah selama periode ini. Dia bahkan menunggunya untuk mengaku padanya, dan kemudian mereka akan langsung berkumpul. Jika dia benar-benar mengikuti Xuan Yuan Wanrong saat ini, itu akan menjadi pukulan besar dan bayangan bagi Lin Yuxi. Selain itu, dia tidak terlalu ingin mendapatkan kamar dengan Xuan Yuan Wanrong. Itu murni ucapan biasa untuk pamer. Haha, wanita ini sangat lucu. Suke, apakah dia juga di sekolah kita? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Pada saat ini, Xia Luoqing tersenyum dan memandang Suke dengan ramah. Gangguannya memberi Suke alasan untuk menghindari tanggapan canggung Xuan Yuan Wanrong. Suke sangat berterima kasih. Dia memandang Xia Luoqing, berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, apa hubungannya denganmu? Senyum di wajah Xia Luoqing langsung membeku. Sentuhan kekejaman muncul di matanya, dan amarahnya mulai membara. Sebagai tuan muda yang bermartabat dari keluarga Xia, di sekolah kecil ini, siapa yang berani bersikap lancang kepadaku? Tapi Suke ini, yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan orang tua, berani berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini? Apalagi, dia melakukannya di depan beberapa wanita. Dia hanya mengejar kematian. Muridsu sangat suka bercanda. Ayo, Muridsu, mari kita bicara di sini. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Itu hal yang bagus. Xia Luoqing akhirnya mengendalikan emosinya. Dengan senyum palsu standar di wajahnya, dia mengambil inisiatif untuk maju dan meletakkan tangannya di bahu Suke, berpura-pura akrab dengannya. Dia merasa perlu berbicara baik-baik dengan Suke dan membiarkan orang udik ini, yang tidak tahu apa yang baik untuknya, tahu apa itu kekuatan. Awalnya, Suke tidak mau memperhatikan orang bodoh yang tidak berguna ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia memiliki sesuatu yang baik untuk dibicarakan, dia hanya bisa mengangkat alisnya dan menjadi sedikit tertarik. Rasanya seperti gelombang besar acting tough points telah dikirimkan ke depan pintunya. Akan sia-sia jika tidak mengambilnya? Segera, Xia Luoqing meletakkan tangannya di bahu Suke dan berjalan langsung ke sudut, menjauh dari Xuan Yuan Wanrong dan Lin Yuxi. Suke. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan senyum di wajahnya. Ya, ada apa? Apa kabar baiknya? Suke bertanya sambil tersenyum. Xia Luoqing melanjutkan sambil tersenyum, apakah kamu tidak menyukai Lin Yuxi? Nah, mulai sekarang, aku tidak akan bertarung denganmu untuk Lin Yuxi. Tapi kamu harus memperkenalkan wanita yang datang bersamamu kepadaku. Setidaknya, Anda dapat membantu kami membangun jembatan. Bagaimana menurut Anda? Puff, Suke tertawa terbahak-bahak, apakah ini kabar baik yang kamu bicarakan? Kenapa? Apa menurutmu ada masalah? Senyum di wajah Xia Luoqing perlahan menghilang dan digantikan oleh sentuhan dingin. Nyatanya, dia tidak membutuhkan perkenalan Suke dan membangun jembatan. Dia hanya ingin membuat perbedaan yang jelas dengan Suke. Masing-masing memiliki satu wanita, sehingga Suke tidak mengganggu dan merusak kabar baiknya. Bagaimanapun, dia masih seorang pelajar dan pewaris masa depan keluarga Xia. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan keluarganya,
karena akan dipandang rendah oleh orang lain dan para tetua dalam keluarga. Tentu saja ada masalah. Suke masih menatap Xia Luoqing sambil tersenyum dan mengangguk. Xia Luoqing tidak bisa menahan cemberut, jadi kamu ingin memilih yang lain dan memberikan Lin Yuxi kepadaku? Xia Luoqing marah lagi karena dia tidak puas dengan pilihan ini dan dia tidak setuju dengan itu. Tidak. Tiba-tiba, Suke menjawab dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya, aku ingin semuanya.